Berawal dari background keluarga, bapak mama aktivis gereja. Abang kebetulan juga kuliah di universitas terkenal, yaitu di Malang, untuk persiapan menjadi seorang imam, untuk jadi pastor. Kalau kamu mau masuk muslim, kamu bukan anak aku, kamu pergi dari rumah. Padahal memilih agama Islam. Berawal dari background keluarga, sebenarnya saya dari orang tua, bapak mama aktivis gereja. Abang kebetulan juga kuliah di universitas terkenal, yaitu di Malang, untuk persiapan menjadi seorang imam, untuk jadi pastor gitu. Dan dari saya juga dari kecil udah diajarkan agama. Saya berasal dari agama Katolik. Diajarkan agama, diperkuat dalam segi agamanya. Dari kelas 1 juga saya disuruh tinggal, 1 SMP disuruh tinggal di asrama susteran sampai kelas 3 SMA. Jadi 6 tahun ibaratnya kayak pesantren gitu, Bang. Nah, terus kalau dari background keluarga lumayan kuat ke agamanya sih. Terus apa lagi ya? Mengapa saya memilih Islam dengan keadaan keluarga seperti itu, dengan kuatnya keluarga seperti itu? Makin hari terakhir 2017, berawal dari 2017 saya mulai merasakan ada yang aneh gitu. Padahal sedikit pun untuk melirik ke agama Islam, pokoknya keyakinan itu tidak ada sama sekali gitu. Berawal dari 2017 saya merasakan ada yang aneh dalam diri saya. Saya ngerasa ada sesuatu yang kurang, selalu kurang. Alhamdulillah kalau ekonomi lancar. Kalau misalnya tidak ada uang, bilang papa mama apa yang mau dikasih, alhamdulillah itu lancarnya. Tapi selalu ada kayak haus gitu, haus yang udah minum tapi tetap haus lagi gitu. Pelan-pelan saya mencari. Saya itu tuh melawan hati saya gitu. Saya itu udah tidak yakin sama keimanan saya sendiri. Saya memaksakan diri dengan ke gereja atau ikut kegiatan-kegiatan rohani lainnya gitu kan. Pokoknya memaksakan diri gitu. Ini tidak boleh. Memaksakan diri untuk dekat lagi ke agama Katolik. Tapi makin didalami, makin saya ngerasa janggal. Makin saya ngerasa ada yang aneh gitu. Jadi kejanggalan saya, kehausan iman saya ini makin kuat. Jadi saya memilih untuk off dulu ke gereja. Saya mulai buka-buka video gitu, video kayak tentang rohani, mulai baca lagi Alkitabnya. Tapi makin saya baca, pokoknya makin saya dalami, makin saya pelajari, makin saya dalami, itu tuh malah membuat saya makin tidak bisa ke situ lagi gitu. Tidak bisa saya pertahankan keimanan saya yang dulu gitu. Jadi itu tuh pun saat itu tuh saya masih melawan rasa itu gitu. Ini tidak boleh. Saya tetap berada di Katolik. Kemarin gitu kan, lawan terus. Dan akhirnya makin saya lawan, makin hati ini kayak
belajar Islam gitu kan. Jadi mulai melirik video ini, video rohani. Udah melirik video rohani, saya mulai memberanikan diri untuk buka video dari Zakir Naik. Video dari Zakir Naik, mulai buka lagi video Ustadz Habib Yahya ya, Hayam Walad, terus Ustadz Felix. Itu mulai saya itu kan. Maksud saya ini bukan mau mencari lagi, mau membandingkan antara kedua agama ini, di mana saya tuh ngerasa cocoknya tuh di mana gitu. Singkirkan lagi nih Islam, mulai saya singkirkan lagi, karena bagi saya kalau saya sempat melirik ke Islam habis gitu kan. Jadi buang lagi, geser lagi, dalami lagi Alkitab. Dalami Alkitab, dibantu juga abang kemarin kan yang dari Malang, dia pindah kuliah di Pontianak, sekarang dia di Sekolah Tinggi Agama Katolik. Dia pindah dengan bawa buku-buku filsafatnya. Di situ saya mulai mencuri-curi waktu untuk baca buku filsafatnya gitu. Jadi makin dipelajari, makin mempelajari yang kayak gitu, fokus sampai kuliah kemarin saya tidak fokuskan. Dalam 1 minggu mungkin saya ada beberapa kali kuliah, tidak saya fokuskan kuliah. Saya fokus untuk mencari sebenarnya saya ini mau kemana, karena udah mulai galau. Terus makin hari makin saya mencari pertanyaan-pertanyaan dalam diri saya tuh, alhamdulillah Islam yang bisa menjawab gitu. Ada beberapa pertanyaan, poin-poin penting yang buat saya janggal, itu Islam bisa menjawab. Sedangkan pertanyaan saya ini nih, yang dari segi ini nih, dari segi agama saya yang lama itu kurang bisa meyakinkan. Bisa menjawab, cuman kurang bisa meyakinkan saya. Terus masih nonton video selama 1 tahun, sama 1 tahun 2017. Akhir 2017, September menginjak Oktober, saya memberanikan diri untuk mulai mengenal Islam selangkah demi selangkah gitu. Dimana makin saya menjalankan, makin saya mempelajari, itu tuh kayak pelan-pelan tuh mengisi kekosongan dalam hidup saya gitu. Jadi yang selama ini saya udah ngerasa ada yang kurang, udah mulai pelan-pelan diisi gitu. Waktu itu saya masih jujur saya anti sama Islam. Pribadi saya anti sama Islam. Saya berusaha dulu itu memerangi agama Islam gitu. Jujur saya katakan, bukan memerangi orang-orangnya, saya anti sama agamanya. Dulu saya juga anti sama wanita-wanita bercadar, sama laki-laki bersorban atau apapun itu, saya benar-benar anti. Kok kayak gini sih, kok kayak gini. Banyak komentar-komentar dalam hidup saya tentang agama Islam gitu. Agama Islam itu kayak mempersulit, nggak membebaskan atau segala macam. Itu tuh banyak menjadi permasalahan dalam hidup saya. Makanya saya tuh benci sama agama Islam. Tapi tidak sama orang-orangnya. Saya tetap bersahabat, berteman sama orang-orang Islam gitu. Terus kembali lagi ke September, saya pelan-pelan mulai baca Al-Quran. Tapi saya tidak pegang bukunya karena meskipun saya benci sama Islam, tapi saya tahu batasan di mana menghargai yang berbau Islam itu, kayak Al-Quran, masjidnya apa segala macam. Saya tidak berani dekatin gitu kan, saking saya menghargai dalam benci gitu. Mulai pelan-pelan baca Al-Quran, saya download dari Play Store aplikasinya. Dan di situ tuh meskipun saya udah tahu bagaimana Islam sedikit banyaknya dari video-video ustadz-ustadz gitu kan, tapi jujur itu kali pertama saya tuh ngerasa kayak hidup saya kering, langsung disirami gitu. Itu berawal saya buka Al-Quran dan saya baca. Dan saya baca surat Al-Fatihah.
itu tuh saya ngerasa dikasih sesuatu yang baru, dikasih air waktu dalam kehausan saya, dikasih makan saat kelaparan saya. Di situ baru satu ayat, baru satu surah Al-Fatihah yang udah buat hati saya tuh kayak begebu-gebu gitu, kayak jatuh cintanya sekali gitu sama Islam. Pertama kalinya saya jatuh cinta sama Islam, bukan karena ceramah ustadz, bukan karena pakaian-pakaian syar'i wanita-wanita Islam, bukan karena hukum-hukum di Islam. Saya nggak terlalu, itu belum buat saya jatuh cinta sama Islam. Tapi yang benar-benar buat saya jatuh cinta sama Islam itu surah pertama dari Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Itu yang pertama kali buat saya ngerasa tuh kayak Masya Allah sekali ya, kayak saya tuh menemukan sesuatu yang baru yang tidak pernah saya temukan selama hidup saya. Seperti itu. Dari itu saya yakin ini yang aku dapatkan, ini yang aku cari selama ini. Hati saya tuh berbicara, ini yang aku cari, ini yang aku cari, ini aku cari, ini aku yang harus perjuangkan. Karena saya udah tahu kedepannya hidup saya tuh kalau sempat milih Islam tuh bagaimana, udah tergambarkan semuanya. Bagaimana ocehan, terutama ocehan orang tua lah, keluarga gimana tanggapannya. Karena saya tidak terlalu memikirkan hal luar sih, saya lebih fokusnya ke keluarga gitu kan. Saya bakalan tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi saya tidak langsung blok. Saya harus punya alasan yang kuat gitu, mengapa saya memilih Islam. Jadi dari September akhir, berawal dari Oktober, November, Desember, 3 bulan itu saya mempelajari semuanya. Saya tidak ngelirik lagi. Saya tidak ngelirik lagi agama lama. Dari situ saya memilih saya animisme. Saya tidak punya agama karena saya tidak bisa balik ke Katolik. Saya juga belum Islam. Jadi saya di tengah-tengah. Saya merasa 3 bulan itu saya tidak punya agama, tapi saya punya keyakinan yang kuat. Aku memang tidak punya agama, tapi keyakinanku Islam, keyakinan aku Muslim. Jadi seperti itu. 3 bulan saya menjawab semua pertanyaan yang dari Januari kemarin, Januari sampai Juni atau Juli gitu. Itu tuh semua tidak menjawab kegalauan saya. Yang benar-benar menjawab kegalauan saya setelah saya buka Al-Quran. Itu pelan-pelan saya buka, pelan-pelan saya tuh kayak apa ya, kayak indah. Bagi saya itu tuh tidak ada keindahan selain keindahan Al-Quran gitu. Bagi saya tuh tidak ada keindahan apapun selain Al-Quran gitu kan. Saya mulai pelan-pelan belajar. Dan saya juga setelah dari itu saya ngerasa kayak lantunan suci Al-Quran itu tuh kayak indah sekali gitu ya. Kayak lantunan azan itu indah sekali. Ibaratnya saya kemarin udah gelap, buka pintu yang pakai Al-Fatihah, dan itu melihat semuanya, melihat keindahan yang sesungguhnya gitu. Jadi berawal dari itu saya pelan-pelan belajar apa yang bisa buat saya yakin. Dan saya mulai lagi kutip pertanyaan-pertanyaan yang dulu, apa yang membuat hati saya gelisah, dan alhamdulillah Al-Quran bisa menjawab itu semua gitu. Al-Quran bisa jawab apa yang selama ini pertanyaan saya tidak bisa dijawab. 3 bulan belajar, ketemu Desember di mana saya pulang ke kampung dan pertama kali lagi untuk nginjak gereja setelah lama nggak nginjak gereja. Pas momen Natal saya kembali lagi ke gereja, tapi bukan berarti saya imannya kembali lagi ke Katolik, enggak. Saya cuman milih waktu yang tepat gitu. Gimana ngomong ke orang tua kalau keyakinan saya ini udah bulat ke Islam. Tanggal 24 malam, kan malam Natal 2. Saya tuh merasa berdosa gitu. Ya Allah, udah mulai pelan-pelan ngomong sama Allah kan. Ya Allah,
eh, saya nih udah meyakini Islam gitu, tapi kok ngerasa munafik sekali untuk pergi ke gereja gitu kan. Tapi saya selalu husnuzan itu sama Allah. Allah pasti ngerti, Allah tahu apa yang ada dalam hati saya gitu. Meskipun tanpa saya ungkapkan, kayak itu udah keyakinan sama Allah tuh udah besar sekali. Cukup 3 bulan mengenal Allah bagi saya. Meskipun ya maksudnya mengenal background luarnya Allah, belum ke dalamnya. Kalau ke dalamnya siapapun tidak akan bisa kenal, karena kita kan selalu seuzon kan sama Allah. Berarti kita belum terlalu kenal sama Allah. Bagi saya tuh, saya udah kenal background luarnya Allah aja, itu tuh udah Masya Allah sekali ya. Kenal sama Allah, udah husnuzon, dah ibaratnya udah positive thinking lah sama Allah. Allah pasti bakalan ngerti kok, Allah maha mengerti. Kembali saya ke gereja, saya mau menjalankan Natal seperti biasanya, tapi hati saya enggak. Di situ kayak ada pergulatan batin lagi, pergulatan batin antara saya enggak yakin tapi saya masih menjalani. Jujur saya sakit 3 hari, sakit 3 hari enggak bisa bangun. Mama nanya, kamu kenapa tiba-tiba sakit? Nggak tahu mak, mungkin masuk angin atau apa gitu kan. Jadi selama 3 hari saya sakit, demam yang nggak ada ciri-cirinya. Intinya sakitnya buat saya lemah, benar-benar lemah. Saya sempat ngomong sama Allah gini, ya Allah, sekarang saya tuh nggak pernah sakit, tapi sekali Allah kasih sakit, itulah dia langsung down. Saya langsung ngomong sama Allah gini, ya Allah, kalau memang sakit ini mencabut nyawaku, jangan dulu ya Allah, karena saya udah yakin kalau itu tuh saya nggak bisa sembuh. Jangan dulu ya Allah, tunggu saya syahadat di depan orang banyak dan saya diakui agamanya Islam, baru saya ikhlas untuk Engkau ambil ya Allah gitu kan. Kalau sekarang jangan dulu ya Allah, bukan mau menentang gitu kan, tapi jangan dulu, belum ikhlas gitu kan. Terus tidak berapa lama, 3 hari sembuh total. Pas tanggal 30 sekitar siang, entah tidak tahu ya apa, Allah tuh kayak beri jalannya gitu. Padahal subuh saya udah persiapkan, jam 4 subuh saya udah persiapkan untuk bangunkan mama sama bapak untuk ngomongkan masalah ini. Tapi entah kenapa kayak jangan dulu, hati ini bilang jangan dulu gitu kan. Saya tidak tahu itu hati dari mana, yang pastinya jangan dulu, dan saya mempercayai hati itu gitu kan. Dan tetap pada tanggal 30 siangnya pas kumpul, saya tiba-tiba langsung nangis. Mak, Pak, Nina mau ngomong, karena kan panggilan rumah saya Nina mau ngomong. Langsung nangis. Bapak langsung kaget. Kamu ngapa? Ngomong jangan, ngapa nangis? Ngapa? Mau ganti HP baru? Bapak bilang gitu. Enggak, HP Nina masih bagus. Ngapa mau beli laptop baru? Enggak. Pokoknya kayak gitu kan. Terus Bapak langsung nanya, ngapa kamu nangisnya kuat? Karena kan Bapak paling dekat. Kalau misalnya Mariam udah nangis kuat, itu tuh pasti ada sesuatu gitu. Ngapa kamu mau nikah? Siapa calonnya? Bilang gitu kan. Enggak, Pak, Nina mau nikah. Ya udah ngomong, ngapa kamu hamil? Sampai Bapak bilang kayak gitu. Ya Allah, enggak Pak, enggak kayak gitu. Ngapa nangis langsung ngomong meluk kan? Ngapa ngomong jak? Mak, Pak, kita ke dalam dulu ya. Mariam bilang gitu kan. Kita ke dalam. Terus Mariam udah ada buat contekan nih, catatan kayak beberapa poin-poin penting yang buat Mariam tuh memilih Islam gitu. Mariam anukan ke depan sama Alkitabnya juga. Mariam udah bawa Al-Quran, Alkitab, buku yang udah berisi coretan-coretan. Mama udah curiga, ngapa? Pak, aku belajar selama 1 tahun gini. Mama langsung bilang, kalau kamu masuk Islam, langsung ditunjuk. Itu pertama kalinya Mariam kena usir dari rumah. Pertama kalinya juga buat mama bapak marah dalam hidup Mariam. Kalau kamu mau masuk Muslim, kamu bukan anak aku, kamu pergi dari rumah. Padahal Mariam tuh belum bilang, maaf Pak, mau masuk Muslim, belum bilang kayak gitu. Cuman bilang poin-poin penting yang ada di Alkitab gitu. Mereka langsung
langsung kepikiran kalau hati saya tuh ke Muslim gitu. Jadi mak belum selesai ngomong, enggak, kamu pasti mau masuk Islam. Kalau kamu sempat berani mau masuk Islam, katanya, kamu bukan anak aku lagi. Ingat, kamu bukan anakku lagi. Kamu pergi dari rumah. Itu pertama kalinya ngerasakan gimana orang tuanya benar-benar marah sama Maryam itu. Karena jujur selama ini Maryam nggak pernah buat orang tua marah. Terus belum sempat menjelaskan apa maksud Maryam, itu tuh mama langsung pergi, nggak tahu kemana. Maryam cuman ya Allah, tapi itu tuh ngerasa kayak tenang gitu, kayak ada sesuatu, nggak kayak dulu waktu Maryam ngerasakan ada masalah dikit entah masalah sama teman, entah masalah apa, Maryam langsung down, benar-benar down. Tapi kali ini Maryam bayangkan diusir orang tua bang, rasanya kayak gimana. Tapi itu masih ada sesuatu pegangan yang kuat gitu, masih ada tetap tenang, kayak ngerasa tenang, kayak ngerasa ada jalan, kayak ada bisikan itu gitu. Dan saya tetap ada pendirian meskipun dari kena ancam, bukan anak lagi atau segala macam. Enggak, Maryam udah berpikir gini, lebih baik aku kehilangan dunia ketimbang aku kehilangan Allah yang bagi aku memberikan semuanya gitu. Allah bisa ciptakan dunia, nggak mungkin Allah ambil juga orang tua yang nggak ngerestuin. Pasti Allah, Maryam tuh udah yakin Allah tuh maha pembolak-balik hati gitu. Maryam udah yakin kan kalau Allah tuh bisa melakukan apa aja yang dia kehendaki. Jadi Maryam tetap yakin yang pastinya Maryam udah milih Allah. Pertama kalinya Maryam milih Allah, udah selebihnya terserah. Mau kehilangan apapun itu terserah, termasuk itu orang tua. Karena bagi Maryam, orang tua itu milik Allah gitu. Allah bisa kasih atau bisa ambil kapanpun dia mau. Bagi Maryam kayak gitu. Bukan Maryam tuh mau durhaka sama orang tua, enggak. Lebih baik milih yang nomor satu ketimbang dunia gitu. Maryam ini pilih akhirat dulu baru dunia. Insya Allah dunia pasti Allah kasih kalau kita udah milih Allah. Itu yang ada, yang Maryam pegang saat itu sampai sekarang insya Allah.